Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nurlita dengan NIM 19115129 dari kelas pagi A. Di sini saya akan membacakan PPT presentasi dari mata kuliah perancangan alat bantu dengan materi instrumentasi alat bantu. Konsep umum alat ukur. Secara umum, konsep alat ukur dapat digambarkan dalam dua kategori pokok, yaitu pertama, operasi dan daya guna dilihat dari unsur-unsur fungsional sistem alat ukur. Kedua, karakteristik statis dan dinamisnya. Unsur-unsur fungsional alat ukur atau sistem pengukuran secara umum meliputi unsur penginderaan primer, unsur pengkonversi pengubah variabel, unsur pengubah manipulator, pengubah unsur pengiriman data, dan unsur penyaji data dalam bentuk indera manusia. Unsur pengindera primer adalah unsur pertama yang menerima energi dari medium yang diukur dan menghasilkan keluaran dalam batas-batas tertentu, tergantung pada kuantitas yang diukur. Tidak diragukan bahwa alat ukur menyerap sejumlah energi dari medium yang diukur. Karena itu, kuantitas yang diukur selalu terganggu oleh tindakan pengukuran, menyebabkan suatu pengukuran yang sempurna adalah mustahil. Unsur pengkonversi pengubah jika diperlukan dapat menukar keluaran dari unsur penghindar primer dengan pengubah yang lebih cocok, sedangkan informasi dalam pengubah sebelumnya tetap disimpan. Unsur manipulasi pengubah secara spesifik menimbulkan perubahan-perubahan nilai numerik sesuai aturan tertentu, sehingga mempertahankan sifat fisik pengubah. Karakteristik statis suatu alat ukur adalah karakteristik yang harus diperhatikan apabila alat tersebut digunakan untuk mengukur suatu kondisi yang tidak berubah karena waktu atau hanya berubah secara lambat laun. Karakteristik statis terdiri atas 1. Kalibrasi, 2. Ketelitian, 3. Ketepatan, 4. Kepekaan, 5. Jangkauan, 6. Kesalahan pengukuran. Jenis-jenis alat ukur dan contohnya. Pertama, alat ukur panjang sebagai alat untuk mengukur satuan panjang. Contohnya, penggaris, meteran, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Kedua, ada alat ukur massa. Alat untuk mengukur massa benda ialah neraca. Ada juga jenis-jenis neraca, yaitu neraca 2 lengan dan neraca Oghams 3 lengan. Ketiga, ada alat ukur listrik. Alat ukur listrik adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik yang mengalir seperti hambatan listrik, kuat arus listrik, beda potensial listrik, daya listrik, dan contohnya ada ampere, voltmeter, wattmeter, wattjam, dan multimeter. Keempat, ada alat ukur waktu. Contohnya adalah jam dinding, stopwatch, dan jam digital. Kelima, ada alat ukur cahaya, alat ukur untuk mengukur intensitas cahaya. Contohnya adalah luxmeter. Keenam, ada alat ukur tekanan udara. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara disebut barometer. Terdapat beberapa macam barometer, diantaranya adalah barometer raksa, barometer air, dan barometer aneroid. Terakhir, ada alat ukur suhu. Contohnya termometer. Latar belakang proses pengukuran. Proses pengukuran dalam ilmu elektro merupakan salah satu prosedur standar yang harus dilakukan, karena melalui pengukuran akan diperoleh besaran-besaran yang diperlukan, baik untuk pengambilan keputusan dan instrumen kontrol maupun hasil yang diinginkan oleh seorang user. Salah satu alat ukur yang tidak kalah penting untuk diketahui yaitu osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik. Dengan menggunakan osiloskop, kita dapat mengetahui besaran-besaran pada sinyal listrik seperti tegangan, frekuensi, periode, dan bentuk sinyal dari objek yang diukur. Oleh sebab itu, osiloskop meski diketahui karena dengan menggunakan osiloskop dapat lebih memudahkan kita dalam mengukur banyak besaran sekaligus. Selain itu, dengan osiloskop kita juga dapat membedakan gelombang AC dan gelombang DC, serta dapat juga melihat atau mendeteksi gangguan-gangguan dalam sistem transmisi atau penyaluran seperti gangguan noise. Jenis pengukuran osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang dapat memetakan atau memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik. Agar dapat dibaca dan mudah dipelajari, dengan menggunakan osiloskop, kita dapat mengamati dan menganalisa bentuk gelombang dari sinyal listrik atau frekuensi dalam suatu rangkaian elektronika. Umumnya, osiloskop dapat menampilkan grafik 2 dimensi
dengan waktu pada sumbu X dan tegangan pada sumbu Y. Osiloskop banyak digunakan pada industri-industri seperti penelitian, sains, engineering, medical, dan telekomunikasi. Ini terdapat dua jenis osiloskop, yaitu osiloskop analog yang menggunakan teknologi CRT untuk menampilkan sinyal listriknya, dan osiloskop digital yang menggunakan LCD untuk menampilkan sinyal listrik atau gelombang. Selanjutnya ada bagian-bagian dari osiloskop. Pertama ada volt atau diff, kedua input X, lalu ada AC dan DC, lalu ada ground, ada posisi Y, ada variabel, ada selektor pilih, ada layar, ada juga intense, ada rotation, ada fokus, ada posisi X, ada sweep time, lalu ada mode, ada variabel, ada juga level dan exit trigger, ada tombol power, lalu ada kalibrasi pada tegangan 0,5, lalu ada ground, lalu ada input Y. Osiloskop terdiri dari dua bagian utama, yaitu display dan panel kontrol. Display menyerupai tampilan layar televisi, hanya saja tidak berwarna-warni, dan berfungsi sebagai tempat sinyal uji ditampilkan. Pada layar ini terdapat garis-garis melintang secara vertikal dan horizontal yang membentuk kotak-kotak atau disebut diff. Arah horizontal mewakili sumbu waktu dan garis vertikal mewakili sumbu tegangan. Panel kontrol berisi tombol-tombol yang bisa digunakan untuk menyesuaikan tampilan di layar. Pada umumnya, osiloskop terdiri dari dua kanal yang bisa digunakan untuk melihat dua sinyal yang berlainan. Sebagai contoh, kanal 1 untuk melihat sinyal masukan dan kanal 2 untuk melihat sinyal keluaran. Secara umum, osiloskop hanya untuk sirkuit osilator di semua perangkat yang menggunakan rangkaian VCO. Walau sudah berpengalaman dalam menggunakan osiloskop, kita harus mempelajari tombol instruksi dari pabrik yang mengeluarkan alat itu. Cara menghitung frekuensi tiap detik dengan rumus baik berikut. F sama dengan 1 dibagi T, di mana F adalah frekuensi dan T adalah waktu. Untuk menggunakan osiloskop haruslah berhati-hati. Bila terjadi kesalahan sangat fatal akibatnya. Cara pengukuran osiloskop. Sebelum osiloskop bisa dipakai untuk melihat sinyal, maka osiloskop perlu disetel dulu agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam pengukuran. Ke awal pemakaian yaitu pengkalibrasian. Yang pertama kali harus muncul di layar adalah garis lurus mendatar jika tidak ada sinyal masukan. Yang perlu di-setel adalah fokus, intensitas, kemiringan, posisi X, dan posisi Y. Dengan menggunakan tegangan referensi yang terdapat di osiloskop, maka kita bisa melakukan kalibrasi sederhana. Ada dua tegangan referensi yang bisa dijadikan acuan, yaitu tegangan persegi 2 VPP dan 0,2 VPP dengan frekuensi 1 Hz. Setelah probe dikalibrasi, maka dengan menempelkan probe pada terminal tegangan acuan, maka akan muncul tegangan persegi pada layar. Jika yang dijadikan acuan adalah tegangan 2 VPP, maka pada posisi 1 volt, satu kotak vertikal mewakili tegangan 1 volt, harus terdapat nilai tegangan dari puncak ke puncak sebanyak 2 kotak. Dan untuk time, 1 ms, kotak horizontal mewakili waktu 1 ms. Harus terdapat satu gelombang untuk satu kotak. Jika masih belum tepat, maka perlu disetel dengan potensio yang terdapat di tengah-tengah knop pengganti volt dan time. Ada dua jenis osiloskop. Yang pertama, osiloskop analog. Yang kedua, ada osiloskop digital. Konstruksi alat ukur. 1. Ada sensor. Kedua, ada pengubah. Ketiga, ada penunjuk dan pencatat. Keempat, ada pengolah data. Adapun komponen yang membentuk suatu alat ukur. Pertama, ada sensor. Sensor adalah peraba dari alat ukur, yaitu yang menghubungkan alat ukur dengan benda ukur. Kedua, ada pengubah. Pengubah adalah bagian yang terpenting dari alat ukur. Melalui mana isyarat dari sensor diteruskan, diubah atau diolah terlebih dahulu sebelum diteruskan bagian lain dari alat ukur atau bagian penunjuk. Ketiga, penunjuk. Penunjuk adalah bagian dari alat ukur yang melalui harga dari hasil dua pengukuran ditunjukkan atau dicatat. Keempat, ada pencatat. Kelima, pengolah data dan pengukuran. Pengolah isyarat sensor umumnya merupakan bagian integral, tak terpisahkan dari pengubah. Sementara itu, pengolah data pengukuran merupakan bagian alat ukur yang menyatu atau. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.